baru nyampe tuh si ibu ada di kamar, ya kan? Tiba-tiba Brigadir Joshua langsung nodongkan pistol. Sangat tidak mungkin. Buka kan nggak mungkin. Iya. Percaya nggak? Apalagi cemek-cemek itu ibu itu, percaya nggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mas Boy. Kali ini kita akan melihat video bagaimana seorang Nyai Dewi Tanjung yang mewawancarai tulang Brigadir Joshua. Bagaimana? Mari kita saksikan bersama-sama. Yuk. Oke, silakan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya, supaya Anda selamat dalam perjalanan. Yuk kita saksikan bersama-sama. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-temannya diberikan kesehatan panjang umur rezeki, amin ya rabbal alamin. Kali ini Nyai lagi bertemu dengan tulangnya Brigadir J. Ya, kalau di Batak itu sama satu marga jadi tulang ya, paman, semarga bapak mamanya. Jadi semarga dengan aku sama-sama Simanjuntak. Nah, ini adalah Bang Simpson Simanjuntak, satu marga dengan mamanya Brigadir Joshua. Nah, ini kehadirannya ini memang sengaja Nyai panggil, kebetulan memang teman lamanya juga. Nyai pengen tahu nih pendapat dari orang Batak sendiri bagaimana tentang kasus ini. Menurut Bang Simpson Simanjuntak, kasus ini wajar apa tidak? Baik ya, saya Simpson Simanjuntak. Ketepatan semarga dengan emaknya. Tapi lepas dari persoalan semarga, ya secara kemanusiaan, ya secara warga negara yang peduli terhadap persoalan hukum dan sosial, kita memang sangat prihatin dengan kasus terbunuhnya Joshua Huta Barat ini, Brigadir Joshua. Dari cerita yang kita ikuti dari media, banyak kejanggalan. Dari awal sebenarnya ketika polisi merilis tentang peristiwa pembunuhan ini dikait-kaitkan dengan pelecehan seksual, kemudian keterangan dari kepolisian juga berubah-ubah, ya ini sangat mengganggu nalar kita gitu. Di nalar kita dari keterangan polisi yang berubah-ubah itu seolah-olah diacak-acak, sangat tidak logis dan sangat masuk akal dan banyak kejanggalan-kejanggalan. Banyak kejanggalan ya. Iya, peristiwa ini sangat janggal. Bang Simpson percaya nggak sih kalau Joshua ini melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan kepada ibu jenderal? Gimana? Nggak sangat tidak logis seorang pengawal ya, seorang ajudan melakukan pelecehan terhadap istri pimpinannya. Masa melecehkan, nodong-nodong senjata, konon pula mereka kan barusan sampai, baru tiba dari perjalanan ya. Perjalanan jauh dari Magelang, kemudian singgah sebentar ke rumah mereka, ke rumah Jenderal Sambo, PCR. Dari PCR kemudian bergeser ke rumah dinas yang tujuannya katanya mau isolasi mandiri. Tiba-tiba ada peristiwa pelecehan di situ katanya, itu memicu peristiwa pembunuhan. Sangat tidak masuk akal namanya. Proses tengah jalan aja terjadi niat, kalau ada niat melecehkan, kan banyak peluang itu. Kenapa harus di kamar? Sangat tidak logis dan sangat tidak masuk akal. Jadi nggak percaya ya adanya pelecehan atau pemerkosaan. Senjata. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya baru nyampe tuh si ibu ada di kamar, ya kan? Tiba-tiba Brigadir Joshua langsung nodongkan pistol. Sangat tidak mungkin. Buka kan nggak mungkin. Iya. Percaya nggak? Apalagi cemek-cemek itu ibu itu, percaya nggak? Sangat tidak percaya kan? Nah, apalagi konon dari ceritanya kan sangat hubungan mereka sangat dekat. Sangat dekat sekali. Nah, kan yang Nyai tahu nih ya, biasanya kan laki-laki Batak itu sangat mengagungkan sosok ibu. Iya. Ya kan? Nah, si Brigadir Joshua ini kan sedang meniti karirnya. Berarti udah waktunya dia berbakti kepada ibu. Nah, di situ kita bisa lihat ya Bang Simpson bahwa tidak mungkin seorang Brigadir Joshua melakukan pelecehan atau pemerkosaan kepada ibu jenderal. Karena apa? Laki-laki Batak itu sangat menghormati kedudukan seorang ibu. Orang yang lebih tua, perempuan, mereka sangat-sangat menghormati sekali. Makanya kalau kita dengar lagu-lagu Batak ya,
tentang ibu itu betul-betul mengagungkan sosok ibu, ya. Nah, kan ini ada hasil otopsinya nih, katanya isi otaknya hilang. Iya. Kira-kira kemana sih ya itu isi otaknya? Ya, kalau menurut keterangan apa tadi sekilas katanya dari pengacaranya, sekilas dari hasil otopsi yang mereka dapatkan dari dokter yang mereka titip ke ruangan otopsi itu, tapi ini belum kesimpulan dari dokter forensik ya, tapi yang kasat mata katanya ada beberapa kejanggalan, ada kejanggalan. Kejanggalannya di mana aja tuh, Bang? Bekas tembakan, luka tembakan dari belakang, terus kemudian ada apa jari tangan patah, ya, kemudian ada luka-luka lebam di daerah dadanya dan daerah kuping dan segala macam itu yang menurut kita dari luka itu saja temuan yang kasat mata itu sangat sangat janggal kalau itu dilakukan apa dikatakan dari kematian dari tembak menembak. Jadi kalau dari cerita sekilas tadi yang kelihatan kasat mata dari hasil otopsi itu kayaknya memang ini disiksa sebelum dibunuh. Jadi kalau menurut abang ini penyiksaan ini dilakukan oleh berapa orang kira-kira? Nggak mungkin satu orang. Nggak mungkin satu orang ya? Nggak mungkin satu orang. Percaya nggak Baradae itu punya pistol senjata api yang berpeluru tajam? Sedangkan dia tamtama loh. Barada tuh pangkatnya di bawah brigadir ini. Percaya nggak? Apalagi jenis senjatanya tuh loh. Kalau menurut pengamat militer, menurut petinggi bekas orang-orang militer itu Glock itu bukan kelasnya kopral itu bukan kelasnya prajurit. Itu senjata jenis yang dimiliki para bintang di institusi kepolisian maupun tentara. Jadi sangat nggak logis itu ya. Nggak masuk akal ya Bang ya, kalau menurut Bang Simpson nggak masuk akal sekali ya. Barada itu prajurit garis merah. Garis merah. Nah makanya kan banyak kejanggalan yang memang kalau kita pikir tuh di luar nalar dan kewajaran yang sewajar-wajarnya. Cuma gini loh, kalau Nyai melihat kasus ini seperti ada sebuah rahasia besar yang diketahui oleh Brigadir Joshua yang ditakutkan oleh Bapak Jenderal ini. Betul nggak? Pak Ferdi Sambo dan mungkin tanda kutip ada beberapa orang juga yang takut dengan keberadaan Brigadir Joshua. Kira-kira Bang Simpson yakin nggak? Apakah hanya Joshua aja bakal yang mengalami hal ini atau bakal ada yang lain menurut Bang Simpson nih sebagai ini? Lepas apapun itu motifnya, karena ini peristiwa yang sangat tragis dan itu terjadi di rumah, di kediaman seorang petinggi institusi kepolisian, penegak kepolisian. Ini sangat berbahaya kalau tidak dituntaskan sampai tuntas-tuntasnya, akan mempertaruhkan nama baik institusi, tingkat kepercayaan orang terhadap institusi kepolisian. Bayangkan beberapa hari ini di media sosial sudah muncul statement-statement ya dari netizen yang mengatakan bahwa kalian sudah tidak bisa lagi dipercaya, kami rugi membayar pajak gaji kalian. Gitu. Ini lebih daripada persoalan motif, tapi apapun itu motifnya ini harus diungkap seterang-terangnya, sejujur-jujurnya. Sudahlah, jangan problem pribadi seorang anggota mempertaruhkan institusi, nggak boleh. Ungkap sejujur-jujurnya demi kepercayaan, ya, demi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang sangat dicintai, gitu loh. Dan kalau ini tidak diungkap seterang-terangnya, ya, sejujur-jujurnya, ya, selain tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian itu akan luntur, mungkin kejadian-kejadian serupa kayak gini ini akan terjadi lagi terhadap prajurit-prajurit yang lain. Jika nanti mungkin ada beberapa orang yang menurut elit-elit kepolisian itu ini dianggap berbahaya,
jadi Joshua kan pula nanti kayak peristiwa si Joshua ini. Itu aja Gitu ya? kekhawatirannya. Kita khawatirnya. Mungkin juga terjadi ke yang lain kalau yang kayak gini nggak dituntas. Nggak dituntaskan ya. Jadi harapannya Bang Simpson nih sebagai orang yang satu kampung dan satu marga dengan mamanya Brigadir Joshua itu apa dengan kasus ini kira-kira? Itu tadi seperti yang saya katakan tadi, ini harus diungkap ya, apa dan siapa pelakunya, apa motifnya harus diungkap seterang-terangnya supaya mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap institusi kepolisian. Itu bahaya loh, institusi penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang seluas-luasnya, sebesar-besarnya, tapi kemudian rakyat menganggap kewenangan itu disalahgunakan ya secara ugal-ugalan ya. Terus apalagi terjadi lagi peristiwa seperti ini nih yang di depan mata, kasat mata terjadi di rumah seorang petinggi tapi tidak bisa diungkap ya secara terang benderang. Jelas itu sangat berbahaya buat kredibilitas dan wibawa institusi penegak hukum semacam Polri ini. Polri harus diselamatkan. Sekali lagi, jangan problem pribadi anggota kemudian menyeret-nyeret institusi sehingga nama baik institusi kepolisian tercederai dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan semakin menurun dan semakin runtuh. Ini nggak boleh terjadi. Kalau wibawa kepolisian runtuh di mata rakyat, maka runtuhlah masa depan Republik ini. Saya kira. Gitu ya Bang ya? Ya, itu. Oke, Bang Simpson, itulah pendapat dari Bang Simpson, yang mana Bang Simpson ini tulangnya Brigadir J.